Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus penganggaran pemerintah negara Indonesia. Sebelumnya, mohon maaf Ibu, dikarenakan laptop kamera HP saya tidak bisa, kamera laptop saya tidak bisa, saya menggunakan satu HP di sini untuk merekam muka saya. Tapi saya akan tetap merecord Zoom ini dengan menggunakan laptop. Baik, langsung saja. Sebelum itu perkenalkan nama saya Putih Andini Yuri Lolita dengan NIM 242005. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Ada 3 cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Setiap rakyat Indonesia pasti memiliki cita-cita dan tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan, yang kini dikenal sebagai cita-cita dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang ketiga, segenap rakyat mengamanahkan visi tersebut kepada pemerintah agar dapat terrealisasikan. Oleh karena itu, timbullah hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintah berhak menguasai segala sumber daya, memperoleh sumber daya dari apa yang dimiliki rakyat, dan memungut pajak dari rakyat. Lalu ada pertanyaan, lalu bagaimana ya siklus penganggaran dari dana yang telah didapat oleh pemerintah tadi? Akan saya jawab di slide selanjutnya. Tadi kan di sini ada rencana pembangunan jangka panjang. Tadi kan pertanyaannya bagaimana ya siklus penganggaran dari dana yang telah didapat oleh pemerintah tadi. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang lebih konkret. Rencana tersebut kemudian disusun dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional ini yang merupakan rangkaian kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung tanpa henti dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dari generasi ke generasi. Yang terakhir, pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional 5 tahunan. Lalu di slide selanjutnya ini ada rencana pembangunan jangka menengah RPJM tadi ya, yang dituangkan dalam 1, 2, 3, 4, ada 4 RPJM nasional. Yang pertama, RPJM nasional 1 tahun 2005 sampai 2009, RPJM nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, RPJM nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, RPJM nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. Slide selanjutnya ada isi RPJM. RPJM ada 5 isi RPJM. RPJM memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kebijakan kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta yang terakhir, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada slide selanjutnya, di sini ada rencana kerja pemerintah atau RKP. Ada 3 rencana kerja pemerintah atau RKP. RKP, penjabaran RPJM ke dalam rencana tahunan. RPJM sebagaimana tersebut di atas dalam level pemerintah kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional. RKP disusun dengan pedoman performance based budgeting, yaitu metode penganggaran dengan mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran yang hasil yang diharapkan. Lalu yang ketiga, salah satu prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah money follow function, function follow by structure. Prinsipnya itu money follow function dan function follow by structure. Slide selanjutnya ada rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga RKA-KL. Ada 3 rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga RKA-KL. Yang pertama ada penjelmaan RKP di level kementerian atau lembaga.
Yang kedua, berisi pagu indikatif dan pagu sementara. Yang ketiga, memuat kebijakan, program, dan kegiatan beserta sasarannya. Dalam level kementerian atau lembaga RKP ini dijalmakan dalam wujud rencana kerja kementerian atau lembaga yang merupakan kerangka pendanaan bersifat pagu indikatif dan pagu sementara. Ada dua ya. Yang pertama itu pagu indikatif, artinya kerangka tersebut telah berupa ancer-ancer dari anggaran yang dibutuhkan tiap-tiap program. Setelah pagu indikatif ditemukan, selanjutnya disusun kerangka pendanaan yang bersifat pagu sementara, di mana kerangka tersebut telah mencantumkan angka-angka anggaran yang lebih mendekati kebutuhan sebenarnya. Pagu sementara adalah rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan beserta sasarannya. Lalu yang ke slide selanjutnya ada komponen penting dalam penyusunan RKAKL. Ada 3, indikator kinerja atau performance indicator. Yang kedua, standar biaya. Yang ketiga, informasi kinerja atau EDIK. EDIK ya, bukan ADIK. Yang pertama, ada indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih alias performance based indikator. Bukan, nggak ada base-nya ya. Indikator kinerja atau ukuran kinerja terpilih alias performance indicator. Indikator kinerja penting bahwa penyusunan APBN sendiri menggunakan pedoman logic model. Model logika atau logic model adalah gambaran yang ringkas yang menjelaskan hubungan antara input, output, dan outcome. Dan indikator kinerja lah yang menjadi ukuran output dan outcome seperti apa yang harus dihasilkan. Lalu yang kedua ada standar biaya. Ya, standar biaya. Standar biaya merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dan yang ketiga ada informasi kerja, informasi kinerja. Informasi kinerja merupakan bagian dari arsitektur dan informasi kinerja atau EDIK, yaitu penajaman isi RKAKL guna menunjukkan hubungan logis antara sumber daya atau input yang digunakan, kegiatan yang dilaksanakan, keluaran atau output yang dihasilkan, dan manfaat atau perubahan yang diinginkan atau dihasilkan, yaitu outcome. Dengan adanya program dalam penataan atau EDIK tersebut. Lalu slide yang ke-11 ada proses penyusunan APBN. Ada 5 proses penyusunan APBN. Sekali lagi, menggunakan pendekatan kerangka berpikir logik model RKAKL dari tiap-tiap kementerian atau lembaga, kemudian akan dikumpulkan dan disusun dengan bantuan Direktorat Jenderal Anggaran. Ini adalah salah satu proses penyusunan APBN ya. Lalu, dari penyusunan tersebut, maka terbentuklah rancangan APBN. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada Presiden, dan selanjutnya akan diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas bersama dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Usulan Presiden tersebut umumnya dilakukan Presiden pada tanggal 16 Agustus. Setelah proses pembahasan selesai, apabila RUU APBN tersebut disetujui oleh DPR, maka pada bulan Oktober akan disahkan menjadi UU APBN dan diperlakukan untuk tahun anggaran berikutnya. Lalu di sini ada slide terakhir yaitu siklus anggaran negara. Ada 6 siklus anggaran negara. Yang pertama, penyusunan rincian pelaksanaan APBN dalam Perpres atau Peraturan Presiden. Setelah APBN ditetapkan dengan UU Rincian Pelaksanaan APBN, dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Yang kedua ada penyusunan DIPA oleh kementerian atau lembaga. DIPA itu daftar isi pelaksanaan anggaran ya, untuk kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga ada pengesahan DIPA oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perpres atau Peraturan Presiden tentang rincian APBN, DIPA tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang keempat ada pelaksanaan anggaran. Berdasarkan DIPA yang telah ditetapkan, dilakukanlah proses pelaksanaan anggaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Dan yang terakhir ada evaluasi untuk penyusunan APBN periode berikutnya.
Kemudian hasilnya dijadikan dasar pertimbangan untuk menyusun rancangan APBN periode berikutnya, sehingga terbentuklah suatu siklus. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang siklus penganggaran pemerintah negara Indonesia. Mohon maaf jika ada terbata-bata dan semoga dapat dipertimbangkan untuk nilai saya di mata kuliah ini ya Bu. Mohon maaf jika kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.